Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Intania Septiliana Putri Pratiwi dan Tika Mei Tantrin akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Pada sesi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Intania, dan sesi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika Mei Tantrin. Pembayaran internasional. Pembayaran internasional dapat berupa devisa dan kurs valuta asing. Devisa itu sendiri adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat convertible. Sedangkan kurs valuta asing adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Sumber devisa. Yang dimaksud dengan sumber devisa adalah pendapatan negara yang berasal dari luar negeri. Yang pertama dapat berupa kegiatan ekspor, yang kedua perdagangan jasa, lalu ada kegiatan pariwisata, selanjutnya ada pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri, lalu yang kelima ada hibah atau hadiah dari luar negeri, yang keenam ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Fungsi devisa, di mana yang pertama adalah sebagai alat pembayaran antar negara, yang kedua sebagai cadangan moneter negara, selanjutnya ada sebagai satuan hitung dan pengukuran nilai dalam perdagangan internasional, yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang terakhir ada sebagai alat pertukaran dalam perdagangan internasional. Selanjutnya ada sistem kurs valuta asing. Sistem kurs valuta asing di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada kurs tetap atau fixed exchange rate. Yang kedua ada kurs mengambang atau floating exchange rate. Selanjutnya ada kurs stabil atau stable exchange rate. Dan yang terakhir ada kurs multiply. Berikutnya ada sistem pembayaran internasional, di mana sistemnya itu sendiri adalah seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukar dengan mata uang lainnya. Cara pembayaran internasional yang pertama, cash payment. Cash payment adalah suatu cara pembayaran internasional baik yang dilakukan secara tunai, baik untuk keseluruhan ataupun sebagian. Yang kedua ada open account. Open account barang yang dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah pembayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau tergantung kebijaksanaan importir. Yang ketiga ada private compensation, yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang piutang sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Lalu yang keempat ada letter of credit. Letter of credit adalah metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang memungkinkan seorang eksportir mendapatkan bayaran tanpa harus menunggu berita dari negara penerima. Jadi, letter of credit ini seperti pembayaran instan yang bisa digunakan oleh eksportir untuk mendapat uang dengan lebih cepat. Lalu yang kelima ada commercial bills of exchange atau pembayaran menggunakan surat wesel dagang. Adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atau importer sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Selanjutnya ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan dokumen sistematis yang mengikhtisarkan antara penduduk suatu residen suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu atau 1 tahun. Komponen neraca pembayaran. Yang pertama, current account atau neraca transaksi berjalan. Yang kedua, balance of trade atau neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Ada 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Lalu ada neraca jasa atau service account. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca ini adalah seluruh ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang,
biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Lalu ada perubahan cadangan devisa atau reserve account. Kemudian ada capital account atau neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Lalu ada neraca transaksi sepihak atau unilateral account, mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Selanjutnya ada tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Jadi untuk mengamati keadaan perekonomian suatu negara bisa menggunakan neraca pembayaran. Dengan neraca pembayaran, maka pola umum perekonomian suatu negara bisa diketahui sehingga transaksi ekonomi bisa dilakukan secara maksimal. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Sumber daya yang dimiliki suatu negara berbeda-beda, oleh karena itu suatu negara perlu mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh negara lain agar bisa menjalin hubungan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara bisa digunakan sebagai transaksi ekonomi internasional. Agar cadangan devisa bisa bertambah, maka transaksi ekonomi internasional harus dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga bisa memperoleh dari transaksi ini. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Jadi agar tidak salah dalam melangkah saat melakukan transaksi ekonomi, maka pemerintah suatu negara harus memikirkan langkah-langkah yang tepat supaya negara tidak mengalami kerugian saat melakukan transaksi ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negeri yang ada pada suatu negara. Suatu negara juga harus memperhatikan permasalahan ekonomi yang ada di dalam negeri. Jika perekonomian dalam negeri terdapat masalah dan tidak segera diselesaikan, maka bisa saja akan mengganggu transaksi ekonomi internasional. Permasalahan dalam negeri bisa diketahui melalui neraca pembayaran. Pencatatan yang ada di dalam neraca pembayaran merupakan data-data yang akurat sehingga pemerintah akan segera tahu permasalahan ekonomi dalam negeri dan segera menyelesaikan. Jadi dari materi yang telah kita sampaikan, kesimpulannya adalah neraca perdagangan sangat penting dalam perdagangan internasional karena dengan adanya neraca perdagangan, kita dapat mengetahui besarnya arus ekspor dan besarnya arus impor yang terjadi. Neraca perdagangan juga digunakan pemerintah untuk mengetahui dan melakukan kebijakan yang tepat untuk perdagangan internasional agar produk dalam negeri dapat terlindungi. Perdagangan internasional menggambarkan besarnya arus impor dan ekspor dari suatu negara. Semakin besar nilai ekspor, maka akan semakin besar devisa yang diperoleh negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi impor, maka akan semakin buruk bagi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya agar nilai neraca pembayaran ini selalu surplus. Oke teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih.